komentarin yang presentasi, apa yang kurang maksudnya, agar presentasi berikutnya saya harap jadi lebih baik. Nah ini tadi ya, apa nih hubungannya jadi significance tadi ke, nah yang 5 ini, maksudnya adalah kayak gini nih, karena research itu importance for rational, jadi sangat penting ya, dasarnya sih sangat penting gitu ngelakuin itu, dan dia untuk ngejawab research questionnya worth the time and your energy, membutuhkan banyak waktu sama menguras waktu sama energi kalian. Jadi kalau misalnya signifikansinya hanya untuk kontribusi kalian suka sama nggak suka, itu nggak cukup. Terlalu buang-buang your time and your energy gitu. Karena nah tadi nih balik ke 5 tadi. Personal interest can result in pursuit of the trivial or insignificant question. Nah, ini seharusnya dibilangin aja ya. Yang 5 ini juga sebenarnya diomongin aja. Expenditure of time, energy, material, and money. Karena ada dalam satu research question itu aja kalian harus menghabiskan waktu, energi kalian, materi, sama uang. Itu sih maksudnya. Sama hubungannya sama significance tadi. Makanya akan lebih baik kalau dalam satu research question ada 3 hal ini, yang ini malah jadi kecil. Padahal poinnya adalah 3 hal ini ya. Significance itu. Oke. Ada pertanyaan nggak? Oh ya, relationship tadi ya. Variabelnya itu seharusnya, maksudnya secara sepintas akan lebih baik kalau mereka punya hubungan. Motivasi tadi ya, akan lebih baik kalau kalian bilang motivasi terhadap membaca, apakah mempengaruhi reading comprehend gitu, apa mempengaruhi reading achievement kayak gitu. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Oh, di pertanyaan di sini ya, di grup ya. Coba saya lihat. Terus juga kalau present, usahakan jangan ngebaca ya. Poinnya dulu nih, ini saya mau jelasin ini dalam situ, kayak gitu sih idenya waktu kalian menjelaskan. Kalau kalian baca saja, kurang ngerti gitu orang yang denger, jatuhnya jadi bosen kayak gitu. Ini gimana nih? Kok nggak bisa sih? Pertanyaan pertama. Assalamualaikum. My name is Ishak. I want to ask group 2. Group 1 dulu ya. Kita belum bahas group 2. Assalamualaikum. My name is Aprilianti from group 11. I want to ask what are the characteristics of visible question. Thank you. Karakteristik of visible. Dia nanya tentang visible question.
Penyaji ada nggak di sini? Perwakilan dari penyaji? Nggak ada ya? Nggak ada, Miss. Nggak ada. Penyaji seharusnya jawab ya di pertanyaannya di sini ya. Di e-learning seharusnya. Lain kali saya kasih peraturan itu deh. Saya stop sekian dulu. Yang buku. Kalau gitu kita baca ya di visible ya. Maksudnya visible itu yang gimana? Visible. Nih. Nah, ini bagus nih. Saran juga buat yang penyaji ya. Not researchable. Researchable pertanyaannya ya. Should I put my youngest in preschool? Ini nggak bisa dijawab dengan ini ya. Dengan melakukan penelitian. Okay. Tapi kalau pertanyaannya, do children enroll in preschool develop better social skill than children not enrolled? Itu bisa dijawab dengan penelitian gitu. Ini sih. Kita kembali ke pertanyaan. Feasibility is an important issue of designing research studies. Feasible question is one that can be investigated with available resource. Jadi dia bisa diteliti dengan pertanyaan itu seharusnya bisa diteliti dengan sumber-sumber yang ada. Some questions such as those involving space exploration, for example, or the study of the long-term effect of special programs such as Head Start, require a great deal of time and money. Other require much less. Unfortunately, the field of education, unlike medicine, business, law, agriculture, pharmacology, and military, has never established an ongoing research effort tied closely to practice. Most of research that is done in schools or higher educational institutes is likely to be done by outsiders. It's done in often university professor and their students, and usually is funded by temporary grants. Thus, lack of feasibility often seriously limits research effort. Thus, lack of feasibility often seriously limits secara serius membatasi research effort. Following one. Feasible itu maksudnya adalah layak ya. Research question harusnya layak untuk diteliti. Apa karakteristiknya untuk yang layak, penelitian yang layak? Apa ya? Apa saja sih? Bisa kontribusinya yang layak untuk sekolah gitu ya. Atau untuk orang lain. Misalnya nih untuk ya balik-balik sih lebih ke educator ya, educational practice. Nah balik lagi tuh kan, balik ke significance tadi ya. Dia bisa layak tentunya untuk orang-orang yang perlu edukasi, educational, maksudnya bergerak di bidang teaching and learning kayak gitu. Kalau secara umum misalnya nih ya, beda nih, dia membandingkan nih. Kalau kalian baca tadi dari awal sampai akhir satu paragraf ini, dia membandingkan antara yang sains sama yang bukan sains kayak kita. Education itu kan bukan maksudnya education itu tidak beda sama kayak
medical, bidang-bidang medical. Kalau medical misalnya mereka melakukan penelitian benar-benar untuk khalayak ramai ya gitu ya. Tetapi kalau kita mungkin di bidang edukasi terbatas. Terbatasnya mungkin hanya untuk pemerintah di bagian edukasi. Atau terbatas untuk guru-guru dosen yang mau membuat penelitian gitu, yang buat untuk karya tulisnya. Nah, terbatas kayak gitu. Penting, itu tetap penting. Atau jurnal. Tahu misalnya nih, kalian TOEFL test yang benar-benar standar ITT. Mereka sebelum membuat soal itu mereka melakukan research dulu ya ke seluruh dunia, saya bilang. Okay. Mereka melakukan kalau kalian ya ke seluruh dunia untuk melakukan standar bahasa asing itu bagaimana untuk ini negara-negara lain. Kalau mereka melakukan standar untuk negara mereka sendiri susah gitu. Dikombinasikan kemudian dilakukan try out ke mereka apakah soal ini bagus untuk semua kalangan sehingga benar-benar mengukur kemampuan bahasa Inggris itu tidak mudah ya, harus dilakukan research. Nah, itu dibilang maka itu dibilang researchnya berarti layak ya, itu sangat layak kayak gitu. Bagaimana membuatnya layak untuk di bagian kita di bidang skripsi kalian kayak gitu ya. Ya itu tadi balik-balik tuh. Ciri-ciri yang lain harus juga terpenuhi. Okay. Di sini dicontohkan, how do students at Oceana High School feel about new guidance program recently instituted in the district? Kenapa bisa dibilang lebih layak daripada pertanyaan yang kedua? Mungkin pertanyaan kedua mungkin hanya untuk guru, kontribusi untuk guru saja. Apakah dengan diberikannya laptop untuk masing-masing mahasiswa akan memberikan achievement, mempengaruhi achievement? Kalau hanya sekedar iya dan tidak, iya mempengaruhi, tidak mempengaruhi. Itu kan hanya memberikan kontribusi kepada teacher-nya sendiri kan? Atau ke siswa itu sendiri. Untuk ke sekolahnya mana? Tapi kalau pertanyaan yang kedua jelas sekali, yang pertama jelas sekali. How do students at Oceana High School feel about new guidance program recently instituted in district? Berarti dalam satu distrik itu mungkin pengaruhnya adalah kepala sekolah, yang lain dan yang lainnya. Itu maksudnya should be visible. Lalu pertanyaan dari Apriliana ya. Ada nggak orangnya? Nggak ada ya? Tadi ada, Miss. Sekarang nggak ada. Nggak ada sekarang. Iza, pertanyaan yang grup 2 ya Iza ya? Iya, Miss. Pertanyaan grup 1 dulu ya. Ini nih, Fitri Rahmasari. Tadi ada, sekarang? Yes, Miss. Masih ada nggak? Mana orangnya? Rahma? Yes, Miss. I'm here. Ya. Ethical ya? Rahma? Ya. Ethical, di mana lihatnya ya? Di PPT, di video, Miss. Di video ya? Di buku ada pasti kan? Iya. Mana ya ethical ya?
Ini sampai sini mana ethical. Di PPT di mana ya? Kalau ketemu saya harus tahu bagian mana dulu, bentar ya. Kita lihat di YouTube tadi. Nih, Rahma, di mana ya? Presenter yang keberapa? Pertama, kedua? Yang kedua, Miss. Yang kedua. Oh. Mundur lagi, Miss. Mundur lagi. Lagi, Miss. Mundur lagi. Masih di bagian awal itu, Miss. Yang apa ya? Yang awal sekali itu nah, Miss, ada di buku halaman 25, Miss. Iya. Buku ya, bentar. Yang ini nah, Miss, ya udah sih. The question is ethical. The question should be ethical. Characteristic of good research questions. Okay. Yes, Nomor 4. right. Nih ya. The question is ethical. Bukan relationship tadi ya. It will not involve physical or psychological harm or damage to human being or to nature or sama kayak kode etik itu loh maksudnya ethical. Kalau ngomongin kode etik ngerti ya? Maksudnya jadi kalau itu kalian nggak boleh melanggar kode etiknya, maksudnya kode etik yang seperti apa, kalau dokteran kan jelas sekali mungkin ada peraturannya sendiri ya, tapi kalau kita mungkin tidak tertulis secara langsung. Ethical karena kita sosial, jadi jangan merusak atau menghancurkan gitu ya, atau menakuti. Itu aja sih intinya. Secara psychological. Tidak melecehkan. Nah, itu secara psikologi. Baik itu ke human ataupun ke lingkungan. Ada lagi? Jelas nggak? Ethical di sini maksudnya apa? Ya, Miss, jelas. Kemudian pertanyaan berikutnya. Delvina. Assalamualaikum, Delvina. I am from group 10. I want to ask group 1. Based on your experience, there is a relationship between water, gender, and party. Could you explain us about it? I think it's not clear enough. Itu sebenarnya contoh aja sih. Contoh penelitian yang variabelnya memberikan hubungan. Bukan ada hubungannya sama penjelasan sih. Bisa contoh lain sebenarnya, nggak harus pakai contoh itu, Delvina. Itu aja sih menurut saya. Oke. Ada pertanyaan nggak untuk grup untuk yang research problem unit 1? Ada? Nggak ada? Sudah jelas? Sudah jelas? Harus bisa ya bikin berarti ya research problem.
Oke. Yang kedua, literature review. Yang kedua adalah literature review. Aduh, lambat. Locating and reviewing the literature. Okay. Melokasikan dan mereview bahan bacaan. Apa pentingnya nih? Oke. Apa pentingnya kalian mereview bacaan-bacaan itu dalam penelitian? Di buku ini atau presenter seharusnya nih ya menggarisbesarkan the value of literature review. Definition and value of literature review. Apa pentingnya nih? Literature review itu apa pentingnya? Terus yang dibilang literature review itu yang seperti apa? Kalau di buku ini, Wallen and Franklin bilang bahwa literature review is an assessment of a body of literature that pertains to a specific question. Jadi dia dengan membaca itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita. Itu maksudnya review, literature review. Jadi kalian baca itu nggak sekedar baca, tapi udah tahu nih masalahnya ini. Kalian mau tahu tentang topik ini, nah dengan membaca literatur itu kalian bisa sekilas mendapat gambaran. Itu maksudnya adalah literature review. Value-nya apa? Pentingnya apa dalam penelitian? Ya, penting sekali ya. Karena apa yang kalian tahu belum tentu cukup. Apa yang kalian tahu belum tentu cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di research kalian, research problem kalian. Makanya literatur review sangat penting. Batas ini paham apa guna literatur review? Bukan sekedar tentang teori ya. Oke, bukan sekedar di bab 2 kalian mau tulis teorinya, enggak. Apa yang mau kalian tahu dulu, misalnya research problem nih. Tahu masalahnya, tapi kalian nggak tahu nih tentang gimana cara menjawabnya ya kira-kira. You know nothing. Nah, itu gunanya kalian reviewing your literature. Di dunia luar, permasalahan yang kalian tahu ini gimana menghadapinya misalnya. Poin-poin apa yang penting di orang-orang luar atau bacaan-bacaan lain gitu ya. Dengan itu bisa jadi bahan kalian untuk melanjutkan taunya tadi. Tipe-tipe sumber bacaan. Yang pertama general reference. General itu sangat general, ya, sangat umum. Misalnya kalian mau meneliti tentang membaca, ya tadi balik lagi ke saya itu motivasi membaca terhadap reading comprehend. Mungkin kalian mau tahu dulu tentang reading comprehend sedunia ini gimana misalnya. Atau motivasi membaca itu yang seperti apa sih? Kalian general reference tool itu contohnya adalah di sini apa nih contohnya? Indexes, list of author, title, list of publication of articles, and other materials or abstract. Maksudnya adalah gini, general reference yang general dulu.
daftar penulis. Misalnya nih orang siapa ya research yang terkenal untuk membaca di bidangnya membaca. Saya kurang tahu lagi ya. Misalnya kalian baca ini apa ya misalnya? Jurnal. Nah, jurnal itu masih itu namanya salah satu contoh general reference jurnal. Karena di situ banyak kumpulan artikel di situ. Mungkin nggak kalian baca semua gitu ya. Kalian lihat aja dulu yang mana yang nyangkut ke permasalahan research problem kalian misalnya. Nah, kalian baca-baca jurnal dulu aja nih, mana ya yang nyangkut saya. Nah, itu termasuk bacaan yang general reference ya, atau abstrak. Dari abstrak kalian baca, oh ini kayaknya yang nyambung ke research problem saya nih gitu ya. Baca-baca aja dulu, belum dikutip ya. Itu general reference tools. Bisa saja koran. Koran juga bisa termasuk general reference, majalah. Kemudian indeks misalnya penulis-penulis yang berhubungan sama reading. Nah, kemudian title, judul-judul aja. Atau daftar isi, itu juga termasuk baca general reference. Tipe yang kedua adalah apa? Primary sources. Oh, ini banyak sekali. Nah, ini contohnya nih. Eric itu salah satu jurnal ya. Jurnal elektronik. Dictionary. Nah, jurnal yang pasti gitu ya. Sudah saya contohkan. Yang kedua adalah primary sources. Nah, ini sources yang benar kalian baca banget dari awal sampai akhir. Kemudian kalian kutip juga bisa jadi. Kalian jadikan acuan untuk penelitian kalian. Atau yang kalian benar-benar variabel kalian ada di situ. Nah, itu namanya primary source. Yang utama. Yang kalian banget baca. Udah nemu nih, ini kayaknya yang bersangkutan sama problem saya nih, topik-topik saya, variabel saya. Ini yang dipakai. Itu yang kalian kutip. Nah, itu namanya primary sources. Publication in which researcher report the result of their study directly to the reader. Misalnya nih, salah satunya adalah contohnya artikel. Artikel itu kalian kutip banget, kalian baca banget dari awal sampai akhir. Kalian jadikan acuan. Nah, itu namanya primary sources. Secondary sources adalah publikasi yang bisa buku, bisa artikel, apapun ya yang dipublish maksudnya. Publications in which author describe the work of others. Jadi ada nih penulisnya menuliskan atau mengumpulkan artikel-artikel atau bacaan-bacaan atau teori-teori dari orang lain dijadikan buku, dijadikan publikasi. Nah, itu namanya secondary sources. Nah, kalau kalian baca itu, berarti itu jadi source yang kedua buat kalian. Contohnya adalah di sini, a textbook. A textbook in educational psychology. Kalau ngomongin satu buku, nggak semuanya kalian kutip kan? Nggak semuanya kalian jadikan acuan. Mungkin ada satu artikel saja atau satu chapter saja yang kalian jadikan acuan. Nah, itu namanya secondary sources. Okay. Secondary sama primary sources itu ditulis ya di reference. Pakai style apa? You know style apa? Penulisan reference. Halo? Do you know Iya, Miss. Ada di YouTube Memanisa. Oh, ada ya? Ada. Dijelaskan oleh teman kalian ya. Nah, itu Jelasin Memanisa, Miss. oh, saat dijelasin sama Mem Anissa, sorry. Nah, oke. Nah, ya itu ya. Di mata kuliah apa ya? If I may know. Seminar proposal, Miss. Oh, ya. Jadi itu penulisannya itu harus sesuai dengan style itu ya. Style apa? Primary sama secondary.
Tapi kalau general, kalau nggak kalian kutip, nggak perlu kalian taruh di, misalnya nih kalian cari apa ya permasalahan misalnya, kan baca-baca jurnal, baca-baca artikel atau baca-baca koran. Kalau nggak kalian kutip, nggak perlu kalian taruh di daftar pustaka, reference. Kalau kalian kutip, iya baru kalian taruh di reference ya. Jangan satu pun yang kalian kutip harus, semua yang kalian kutip harus kalian taruh di reference. Jangan ketinggalan satu pun. Oke. Nah, ini langkah-langkahnya. Langkah-langkah gimana sih cari literatur yang tepat itu? Yang pertama, define the research problem as precisely as possible. Maksudnya tadi tuh, kan research problem harus clear ya, saya bilang kan. Salah satu caranya adalah dengan operational definition. Jadi kalian harus definisikan secara operasional dalam penggunaan penelitian kalian. Gimana taunya? Salah satunya juga dengan mencari literatur yang kalian baca ya terhadap variabel itu. Oke. Yang kedua, look at relevant secondary source. Jadi kalau kalian sudah dapat, oke, define the research problem as precisely as possible. Maksudnya di sini ya mungkin kalau menurut saya variabelnya kalian harus tahu benar-benar. Ada berapa variabel? 3 misalnya. Nah, 3 itu kalian cari artikelnya, cari ini terkait, baca banget. Nah, yang mana yang mau kalian jadikan rujukan? Itu kan semuanya masih dalam bentuk secondary ya. Kalau misalnya kalian dapat nih dari internet, oh bacaan-bacaan ini, itu masih secondary semua kan? Nggak tahu tuh mana yang penting, mana yang nggak penting, mana yang lebih penting ya kan? Semuanya secondary. Baru nih setelah dikumpulkan, look at relevant secondary sources, select and pursue one or two appropriate general reference words. Yang mana nih yang menurut kalian paling utama, yang lebih utama untuk kalian teliti, untuk kalian jadikan acuan pada penelitian kalian maksud saya. Formulate search term. Kemudian cari keyword yang tepat gitu. Dari research problemnya bisa gitu ya. Dari yang artikel kalian baca tadi bisa gitu. 1 atau 2 tadi. Ingat 1 dan 2 tadi masih secondary ya. Unless kalian benar-benar state, kalian benar-benar pakai dari awal sampai akhir. Maksudnya benar-benar kalian jadikan acuan dalam penelitian kalian, itu baru jadi primary. Nanti at the middle of doing your research problem, okay, di tengah-tengah melakukan penelitian, baru kalian tahu, oh ini yang saya baca ini benar-benar jadi primary. Kalau di awal-awal masih belum bisa decide loh. Misalnya kalian tentukan, oh 2 artikel ini kayaknya menarik, ini deh saya jadi acuan. Nah 2 artikel ini belum tentu ya jadi primary. Mungkin aja 1 aja, atau mungkin jadi 2-2-nya, atau mungkin bisa yang lain. Tambahan lagi, kayak gitu. Oke. Makanya diperlukan di poin keempat ini, formulate search term or keyword or phrase precision to problem or question of interest yang mau kalian teliti tadi. Benar-benar cari keywordnya. Search for relevant primary sources using appropriate general reference tools. General reference tools tadi kayak tadi tuh, Eric. Jurnal-jurnal. Oke. Semua yang berbau jurnal itu biasanya general reference. Boleh kalian cari di sana. Obtain and read relevant primary sources. Nah, baru benar-benar baca yang primary. And note and summarize key point in the sources. Nah, ini yang saya mau ajarkan. Gimana cara note, menulis, and summarize key point in the sources. Oke.